Ini parah nih. Tenang, tenang. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Biasa palsu ya Pak? Ya ada yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Hei Pak Tua, untung kau tak sebut nama. Kalau kau sebut nama, selesai kau. Mungkin kau ikut temanin si Roy Panci dan kawan-kawan di penjara. Kira-kira berapa biaya yang telah dikeluarkan Jokowi untuk membela dirinya dari serangan soal ijazah palsu itu? Biaya lawyer, biaya reuni, biaya buzzer, ada nggak ya dikeluarkan ini semua ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang isu orang besar yang selama ini berada di balik fitnahan ijazah palsu Jokowi ya. Semakin kesini netizen makin yakin bahwa itu adalah si Partai Biru. Makin yakin ya, nggak menuduh loh ya, yakin ya. Ya bagaimana nggak yakin setelah si Dewa Panci ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata satu persatu kader Partai Biru akhirnya nongol ke permukaan untuk melakukan pembelaan kepada si Dewa Panci. Ternyata ya, yang dikatakan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa ada orang besar di belakang isu fitnahan ijazah palsu itu benar adanya. Makanya Jokowi dalam menanggapinya sangat berhati-hati. Dalam melakukan serangan baliknya pun juga berhati-hati. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini tetap menghormati seniornya gitu ya. Dan seperti yang sudah sering saya sampaikan, ya memang benar. Yang disebut Jokowi, orangnya memang besar. Orang besar ya. Orangnya besar, badannya besar, tapi otaknya kecil. Mau menjatuhkan Jokowi kok isunya remeh-temeh, yang mudah dipatahkan. Dan yang disuruh, yang dijadikan martir, yang dijadikan ujung tombak, si Dewa Panci, si Rismon, si Dokter Mangkrak, aduh, gerombolan orang-orang koplak, ya kan? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Biasa palsu ya Pak? Ya ada yang. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Ya ada yang teman saya Pak Menteri Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Mic-nya mati ini nanti kayaknya. Jadi apa artinya? Ini sertifikasi bukan untuk meningkatkan kompetensi tadi Pak. Untuk mengejar itu tadi Pak. Untuk mengejar tadi, akibatnya apa? Beli pun bisa. Dan ada yang membeli itu.
memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Bukan hanya... Nah, oke, itu terkait itu. Sekarang saya mau kusili Jokowi ini soal kira-kira berapa biaya yang telah dikeluarkan Jokowi untuk membela dirinya dari serangan soal ijazah palsu ini. Biaya lawyer, biaya reuni, biaya buzzer, ada nggak ya dikeluarkan ini semua ini? Lawyer dibayar tidak? Reunian dibayar tidak? Buzzer dibayar tidak? Saya tidak tahu. Saya bertanya. Lawyer, buzzer, reunian itu dibayar atau tidak? Berapa kira-kira ini anggaran yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi untuk membela dirinya dari serangan ijazah palsu ini? Padahal ada cara mudah dan gratis, hanya menunjukkan ijazah. Kenapa harus bertarung mati-matian? Dan pasti keluar uang lah, mau seperak dua perak pastilah, nggak mungkin nggak keluar, ya kan? Tapi mengapa? Anjir, ternyata benar. Hai, dari si biru. Aduh. Dan pernyataannya si kader partai nggak berguna barusan ya, yang paling belakang ya, yang mengatakan, kenapa Jokowi menempuh cara yang berbayar? Kenapa nggak menempuh cara yang gratis? Loh, emang kenapa kalau Jokowi menempuh cara yang berbayar? Menyewa pengacara, membawa ke ranah hukum. Emang kenapa? Yang bayar kan Jokowi, bukan kamu. Takut ya? Takut temanmu di penjara, kemudian terungkap ke permukaan bahwa sebetulnya dalang dibalik semua ini adalah Partai Biru. Ada aja. Penggiringan opini yang kalian lakukan itu penggiringan opini yang soak gitu loh, yang mudah dipatahkan dan nggak mungkin dipercaya oleh rakyat Indonesia. Paham? Lanjut. Akhirnya keluar semua. Ya, nampaknya apa yang disampaikan Pak Jokowi beberapa bulan yang lalu, bahwasannya ada orang besar di balik tudingan ijazah palsu ini. Dan saya melihat ya, saya pribadi ya, saya sudah mulai melihat tanda-tanda kebenaran apa yang disampaikan Pak Jokowi itu. Sudah mulai muncul nih. Tapi dia munculnya dari bawah kaki. Bukan kepala duluan yang muncul, tapi dari bawah kaki nih naik ke atas nih. Kalau saya perkirakan sudah sampai lutut nih. Ya, sudah sampai lutut. Nanti suatu ketika akan ada waktunya, ada masanya nanti akan muncul kepalanya. Ya, bahkan akan muncul seluruh badannya. Ya, tapi seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi, biar waktu yang akan mengujinya. Bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Hei Pak Tua, untung kau tak sebut nama. Kalau kau sebut nama, selesai kau. Mungkin kau ikut temanin si Roy Panci dan kawan-kawan di penjara. Nah, apa yang disampaikan oleh netizen barusan saya sangat sependapat ya. Akhirnya muncul semua itu ya. Kroco ya, manusia-manusia koplak dalang dibalik isu ijazah palsu selama ini. Dan kemungkinan besar memang orang besar yang disebut oleh Jokowi itu adalah Partai Biru. Kemungkinan besar ya. Ya karena setelah si Panci dijadikan tersangka dan sebentar lagi akan dipenjara, satu persatu muncul. Bahkan yang katanya membela si Panci, ya pengacara barunya juga berasal dari partai yang sama. Dan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, yang katanya untung aja kau nggak menyebut nama. Iya betul, kau menyebut nama habis kau. Kau menyebut nama, kau akan langsung menyusul temanmu si Dewa Panci itu ke penjara.
nggak peduli kau anggota DPR ya. Sejak awal saya memang enek melihat orang ini, jujur aja teman-teman ya. Enek secara pribadi loh ya. Nggak ada masalah sebetulnya. Saya enek secara pribadi karena wajahnya mirip mantan guru saya yang saya nggak suka gitu. Lanjut. Ini parah nih. Tenang. Tokoh yang membantu Dewa Panji. Nggak usah saya sebutkan ya, tengok sendiri aja ya, gambarnya terpampang dengan jelas. Nggak usah saya sebutkan ya, lanjut. Bang, ngomong soal tokoh baru, ini ada lagi tokoh baru yang akan jadi kuasa hukum Royce. Denny Indrayana. Kemudian dia bercuap-cuap. Ya, sampai benar-benar membabi buta untuk menyerang Pak Jokowi. Iya, jelas itu. Tapi kan akhirnya kan ada tanda tanya besar di sini. Roy Suryo mengatakan ada Denny Indrayana, ada Amir Samsudin. Saya langsung bilang, loh, ini tokoh-tokoh Demokrat. Apakah selama ini Demokrat di belakangnya? Ini masih big question ya. Bukan saya menuduh, bukan. Itu menimbulkan suatu pertanyaan publik untuk itu. Karena arahnya itu adalah memakzulkan Gibran. Kan udah paham kita semua untuk itu. Arahnya kemana? Jadi, kalau kita bilang, Roy ini udah gak punya kekuatan untuk itu. Kalau kita berdebat untuk adu data. Saya baru ketemu dengan Dumatno Budi Utomo makan siang. Saya tidak menceritakan bahwa saya dengan Dumatno ini, saya sudah berteman lama. 4 tahun saya sudah berteman dengan dia. Tahu story-nya seperti apa. Yang dikarang-karang oleh mereka mengatakan anaknya Pak Dumatno itu melaporkan kepada ponakannya namanya salah satu tersangka, Rustam Effendi, bahwa itu ada foto bapaknya. Anaknya Pak Dumatno Budi Utomo itu anggota DPRD Kota Surakarta. Ya, itu omong gede, omong bohong, totally omong kosong itu. Hoax ya? Bukan hoax, fitnah. Lebih fitnah. Fitnah dia, si Rustam Effendi. Nah lo, benarkah di balik kasus tudingan ijazah palsu adalah si biru? Iya, silakan nanti dilihat sendiri teman-teman ya. Kita tengok saja nanti bagaimana perkembangan kasusnya. Kalau menurut saya sih memang besar kemungkinan yang berada di belakang isu ijazah palsu ini, fitnahan ijazah palsu Jokowi ya, itu adalah si biru. Ya karena apa? Ya karena ngebet kali. Partai ini ngebet kali putra mahkotanya itu menjadi pejabat, padahal udah dijadiin menteri. Sekarang jadi Menko, menteri koordinator, kurang apa lagi. Padahal menurut saya kemampuannya nggak ada. Nggak ada, beneran nggak ada itu. Ngomong aja mendelik-mendelik begitu kan. Seolah-olah itu menjaga, menjaga ekspresi dan kewibawaan. Justru kelihatan dalam kajian mikro dan makro ekspresi, kau itu sebetulnya kosong gitu. Tapi ya karena terlalu berambisi untuk menjadi wakil presiden dan ujung-ujungnya jadi presiden, ya jadi kayak gini. Mencaci, memaki, dan ujung-ujungnya memfitnah Jokowi. Ya, lanjut. Kemarin Demokrat, hari ini Nasdem. Begitu cerdik nan liciknya gaya politik dimainkan. Permainan tersusun cantik nan rapi, semua itu untuk menjatuhkan sosok Jokowi, Gibran, dan PSI. Mulai dari Iken, Hus, dan sekarang Bendungan yang mangkrak dan dikatakan Jokowi rezim kejam oleh kader Nasdem. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak, pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Kemudian Pak terkait dengan Bendungan Pak. Izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datang itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang Pak langsung Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi, Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang beliau. Nah,
Menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Ini pimpinan saya minta waktu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangkan bendungan Tanjung itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1, termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak, ada kenilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti akan terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Ada satu ciri khas dalam politik Indonesia. Kalau ada partai yang lagi goyah, biasanya bukan mereka yang introspeksi, tapi malah mereka yang merasa paling berhak menggurui bangsa. Kalau bisa menyalahkan orang lain, kenapa harus bercermin? Toh cermin kadang terlalu jujur, sedangkan politik tidak suka kejujuran yang memalukan. Dan disinilah cerita kita dibuka dengan aroma panik yang susah disembunyikan. Aroma khas partai besar yang dadanya lagi sesak karena kursi berkurang, kader pergi, suara mengecil, tapi ego masih sebesar gedung bundar. Senayan aroma yang, kalau boleh jujur, mirip bau kabel gosong, panas, meledak, dan akhirnya bikin semua orang tahu. Ada masalah serius dalam instalasi internal mereka. Siapa yang sedang mengeluarkan aroma itu? Nasdem. Kemarin Demokrat sempat mencoba jurus serupa, cek ombak, nyerempet-nyerempet Jokowi. Main retorika, kami mengkritik demi bangsa. Padahal publik tahu itu hanyalah strategi isolasi politik. Sekarang giliran Nasdem yang coba ambil peran sebagai oposisi rasa-rasa oposisi, tapi tanpa konsep yang jelas. Hasilnya, ya sama saja. Kaku, serampangan, dan terlihat jelas tidak natural. Ibarat pemain teater amatir yang dipaksa main drama Shakespeare, tapi malah kedengaran seperti sinetron FTV dini hari. Dan kemudian muncullah sosok yang memicu gelombang pertama. Mori Hanafi, anggota DPR dari Nasdem, yang dengan percaya diri menyebut rezim Jokowi sebagai jahat. Serius jahat? Itu bukan kritik. Itu bukan analisis. Itu bahkan bukan argumen. Itu cuman kata-kata yang keluar tanpa filter dan tanpa riset. Sejenis komentar spontan, orang yang belum baca materi rapat tapi nekat pengen tampil duluan. Tetapi karena politik tidak mengenal tombol undo, maka ucapannya langsung menjadi bagian dari narasi besar. Bahwa Nasdem sedang mempersiapkan serangan terstruktur terhadap Jokowi dan PSI, terutama setelah eksodus kader mereka ke PSI dan isu parliamentary threshold. 7% yang terlihat banget diarahkan untuk menggembosi partai gajah satu-satunya yang saat ini sedang tumbuh, PSI. Ya bisa jadi ya ujung-ujungnya mereka berkoalisi bersatu gitu ya, sama-sama biru kan. Intinya begitulah ya. Jadi bisa jadi yang disebut partai biru itu nggak satu partai aja. Bisa jadi kemungkinan besar juga gabungan dari lebih dari satu partai. Ya bisa jadi. Tapi jangan khawatir lah, mereka nggak akan sanggup menjatuhkan Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.